Film dimulai dengan seorang guru taekwondo bernama Alex yang tinggal sendirian di rumah. Setelah sarapan, Alex bergegas ke sekolah taekwondo yang dia bangun 5 tahun yang lalu untuk mengajar murid-muridnya. Di sekolah bela diri yang Alex kelola ada seorang wanita bernama Julie. Julie adalah saudara ipar Alex dan bekerja sebagai admin di sekolah taekwondo. Saat itu Julie yang sedang melihat YouTube di HP bercerita kepada Alex tentang salah satu mantan murid Alex yang kini menjadi juara MMA, di mana murid ini terus berbicara di media sosial tentang keinginannya untuk menantang Alex. Namun ketika Alex menonton video tersebut, Alex hanya tersenyum dan tidak merespon video itu. Beberapa saat kemudian seorang wanita cantik bernama Samantha tiba di sekolah itu dan ia ingin mendaftarkan putranya. Di sana Alex menyambut mereka dengan hangat, membuat anak laki-laki itu sangat bahagia. Di samping itu Samantha juga bertanya tentang kelas privat karena dia ingin berlatih bela diri juga. Alex mengatakan dia juga menawarkan kelas privat sehingga Samantha mulai berlatih bersama setiap minggu. Suatu hari setelah Samantha selesai berlatih, mantan suaminya Victor muncul di sana. Dia bertanya kenapa baju Samantha basah penuh keringat. Samantha yang sudah bercerai dengan Victor tidak mau menjawab, tetapi Alex menjelaskan bahwa Samantha baru saja menyelesaikan kelas privat. Di sore hari Alex melatih anak-anak, sedangkan di malam hari hingga jam 9 malam, Alex melatih remaja dan orang dewasa. Seiring berjalannya waktu, Samantha terus mengambil les privat sehingga Samantha dan Alex menjadi lebih dekat. Hingga suatu hari selesai latihan, Samantha mengajak Alex untuk menemaninya makan malam bersama. Dan sebagai laki-laki normal, Alex tentu saja setuju menerima ajakan Samantha yang cantik, meskipun awalnya Alex pun pura-pura menolak. Saat mereka makan malam, Alex bertanya tentang putra Samantha yang tidak ikut diajak makan bersama. Samantha mengatakan jika saat ini putranya sedang bersama Victor, mantan suaminya. Samantha juga menjelaskan bahwa dia dan Victor telah lama berpisah, tetapi Victor terus mengganggu hidupnya dengan alasan bahwa dia hanya ingin melihat putra mereka. Samantha mengungkapkan dia sengaja meninggalkan Victor karena Victor kejam dan sering menyakitinya, dan tanpa mereka sadari, Victor memperhatikan keduanya dari dalam mobil. Keesokan harinya, Victor yang emosi datang ke sekolah membawa temannya. Victor yang telah mengetahui acara makan malam Alex dan Samantha merasa cemburu, ingin segera menghadapi Alex bahkan memukulnya. Alex yang tenang berusaha menenangkan dan meredam amarah Victor. Namun Victor mengancam akan menghancurkan sekolah taekwondo. Alex yang tidak ingin ada keributan meminta menyelesaikan masalah di luar sekolah. Segera setelah Alex melangkah keluar, teman Victor tiba-tiba menyerang dan terjadilah perkelahian antara Alex dan teman Victor. Tidak butuh waktu lama bagi Alex untuk mengalahkannya. Setelah kejadian itu, Samantha pergi ke rumah Alex untuk meminta maaf atas kelakuan Victor. Alex mengatakan bahwa Samantha tidak perlu meminta maaf karena dia tidak bisa disalahkan. Kemudian Samantha berbagi cerita kepada Alex bahwa dia sangat frustasi dengan Victor yang selalu mengganggu hidupnya. Mendengar cerita Samantha, Alex yang penuh perhatian mencoba menghibur Samantha, dan mereka berdua akhirnya berciuman di tempat tidur. Keesokan paginya ketika Samantha bangun, dia melihat foto seorang wanita di kamar Alex dan bertanya tentang foto siapa itu. Alex menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu dia telah menikah dengan seorang wanita muda. Saat itu Alex sedang berkompetisi di kejuaraan MMA. Namun sebelum pertandingan final, Alex mengetahui dia memiliki kelainan reproduksi dan tidak dapat memiliki anak. Berita ini membuatnya sangat tertekan dan dia kehilangan fokus pada pertandingan final yang akhirnya kalah telak dari lawannya. Setelah itu Alex memutuskan untuk pensiun dari MMA dan dia juga menceraikan istrinya karena dia tidak ingin mengecewakannya karena dia tidak bisa memiliki anak. Keesokan harinya di sekolah taekwondo, Julie didatangi oleh kedua putrinya. Gadis itu meminta uang untuk membeli es krim. Saat itu Samantha melihat salah satu putra Julie sedang memperbaiki tali sepatunya yang lepas dan Samantha memperhatikan sepatu itu. Setelah itu semua siswa Alex dari anak kecil hingga dewasa mengadakan sesi latihan gabungan. Selama ini Alex memperhatikan 2 orang baru yang mau ikut latihan. Alex menyambutnya dan mengajak mereka berlatih, namun tanpa diduga kedua orang itu bersikap kasar kepada salah satu murid Alex. Ternyata namanya Ethan dan anak buahnya dan mereka ingin menantang Alex. Saat itu Alex tidak melakukannya dan tidak ingin bertarung, jadi dia meminta mereka untuk pergi. Tetapi bawahan Ethan menyerangnya dan duel pun dimulai. Setelah pertarungan panjang, Alex menang. Kemudian Ethan ingin menantang Alex sendiri. Tetapi sebelum mereka bertarung, Julie tiba dan mengatakan polisi akan segera datang. Setelah itu, Ethan dan temannya segera pergi.
Keesokan harinya kedua putri Julie datang kembali dan meminta uang lagi untuk membeli es krim. Kali ini Alex memberi mereka uang setelah membeli es krim, dan ketika kembali putri Julie tiba-tiba diculik oleh seseorang. 2 jam kemudian ketika Alex sedang berlatih, Julie datang kepadanya dan bertanya di mana kedua putrinya berada. Alex berkata bahwa dia tidak tahu karena dia mengira mereka ada di ruang depan. Mereka segera menyadari bahwa putri Julie telah diculik. Tak lama kemudian polisi datang dan semua orang mulai panik. Saat itu juga Alex mencoba menenangkan Julie yang sedang bersedih dengan mengatakan bahwa polisi akan segera menemukan putrinya. Seminggu setelah kejadian, Julie sangat kesal karena putrinya masih hilang. Dia mencoba menghubungi suaminya yang merupakan adik laki-laki Alex, tetapi tidak dapat menghubunginya karena dia sedang ada tugas militer dan tidak dapat dihubungi. Setelah itu Julie pergi ke kamar mandi dan merasa depresi memikirkan putrinya yang hilang. Julie kemudian mencoba meminum banyak obat antidepresi. Sementara itu di ruang depan, Alex bersama Samantha, dan Samantha sedang bekerja sebagai admin untuk saat ini. Segera setelah Samantha pergi untuk memeriksa kamar mandi, Samantha menemukan Julie yang sudah tidak sadarkan diri. Alex dan Samantha segera membawanya ke rumah sakit. Malam itu Samantha pergi ke tempat parkir untuk menjemput putranya dari Victor. Di sana Victor bertanya tentang kasus 2 gadis yang diculik dan ia mengatakan bahwa jika itu terjadi pada putranya dia akan menyalahkannya. Samantha kemudian menjelaskan bahwa polisi masih menyelidikinya dan mereka belum menemukan petunjuk siapa pelakunya. Sebelum pergi, Victor mengingatkan Samantha untuk selalu menjaga anak-anak mereka dan berjanji akan membantu mencari gadis-gadis yang diculik. Sementara itu penculik terlihat memberi makan putri Julie dan anak-anak lain yang diculik, yang menunjukkan bahwa tidak hanya putri Julie yang diculik, tetapi ada lebih banyak korban lainnya. Adegan kemudian beralih ke Alex yang didekati oleh salah satu dari muridnya yang sebelumnya pernah menantang Alex di media sosial. Sampai saat ini siswa tersebut masih ingin berduel dengan Alex. Namun secara diam-diam siswa tersebut juga menanyakan tentang putri Julie. Alex menjelaskan bahwa mereka belum ditemukan dan Julie masih di rumah sakit. Alex lalu bertanya mengapa muridnya begitu bersemangat untuk melawannya. Dan murid tersebut mengatakan bahwa dia tidak bisa disebut juara MMA jika dia tidak bisa mengalahkan Alex. Akhirnya Alex menerima tantangan tersebut dan mereka pun mulai berduel. Saat bertarung keduanya sama-sama kuat, namun akhirnya Alex berhasil mengalahkan muridnya. 2 hari kemudian Samantha mencoba menghubungi Victor untuk menjemput putranya, tetapi teleponnya tidak aktif sejak hari kemarin. Sehingga Samantha memutuskan untuk pergi ke rumah Victor yang berada di daerah terpencil. Ketika Samantha tiba di rumah Victor, dia menemukan pintu depan terkunci. Segera setelah itu Samantha pergi ke belakang rumah dan melihat teman Victor menggendong seorang gadis. Selain itu Samantha juga menemukan sepatu yang dia kenali sebagai sepatu milik putri Julie. Dari sini Samantha menyadari bahwa Victor adalah orang yang menculik putri Julie. Dengan mengendap-endap, Samantha kemudian mendekati kamar tempat anak-anak disekap ketika teman Victor sudah pergi. Saat melihat anak-anak, Samantha menjadi panik dan dengan cepat mencoba mengirimkan pesan lokasi pada Alex agar dia bisa datang ke rumah Victor. Namun tiba-tiba Samantha dipukul dari belakang dan untungnya pesan itu sudah terkirim ke Alex sebelum teleponnya mati. Tak lama setelah Samantha terbangun, ia melihat Victor sudah berada di depannya dan langsung bertanya di mana putranya berada dan mengapa Victor menculik anak-anak itu. Victor menjelaskan bahwa putranya aman, tetapi dia berencana untuk menjual anak-anak yang diculik itu ke Rumania untuk mendapatkan banyak uang. Mendengar ini Samantha mencoba melawan kembali, tetapi Victor memukulnya sehingga membuatnya pingsan lagi. Victor kemudian menyuruh temannya untuk mengurung Samantha di dalam sangkar, sementara dia pergi menemui putranya. Setelah itu Victor menemui putranya yang sedang bermain video game dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi. Victor dan anaknya kemudian pergi dengan mobil, sedangkan teman Victor tetap di belakang dan mendengarkan musik dengan headset yang membuatnya tidak mendengar suara apapun dari luar. Segera setelah Alex tiba di rumah Victor, Alex mengetuk pintu, tetapi teman Alex yang sedang mendengarkan musik tidak mendengarnya. Alex kemudian pergi ke belakang rumah memanggil Samantha. Lalu Alex mendengar seseorang berteriak minta tolong, dan Alex bergegas menuju ke arah suara itu. Alex pun terkejut menemukan semua anak yang diculik termasuk putri Julie terkunci di dalam sangkar. Kemudian Alex dengan cepat membuka kunci kandang dan membebaskan anak-anak termasuk Samantha. Ketika mereka semua hendak meninggalkan tempat itu, ada salah satu gadis yang tubuhnya sangat lemah dan tidak bisa berkutik. Saat itu Alex menyemangatinya agar tetap kuat karena hendak melarikan diri. Dengan penuh semangat Alex kemudian menggendongnya. Dan diam-diam mereka pergi ke garasi untuk mengambil mobil. Sementara teman Victor saat itu sudah terbangun dan menuju ke belakang.
Akhirnya Alex dan yang lainnya berhasil melarikan diri, sedangkan teman Victor tidak dapat menangkap mereka. Beberapa menit kemudian teman Victor menelpon Alex memberitahukan bahwa anak-anak yang diculik beserta Samantha telah melarikan diri. Sesaat setelah itu Victor menelpon di mobil Samantha, tetapi Alex menyuruh Samantha untuk tidak menjawab sampai mereka mencapai kantor polisi. Tetapi di sana Victor terus menelpon. Khawatir dengan kondisi anaknya, Samantha akhirnya menjawab melalui video call. Victor menyuruh Samantha mengembalikan anak-anak tersebut dan tidak melapor ke polisi atau dia akan membunuh putra mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Victor sebenarnya tidak terlalu peduli dengan putranya sendiri. Untuk membuktikan ancamannya, Victor mengiris jari anaknya sendiri sehingga melihat kengerian itu, Samantha dan Alex memutuskan untuk tidak melaporkan Victor ke polisi. Kemudian Alex menyuruh Victor untuk datang ke sekolah taekwondo miliknya jika ingin anak-anaknya kembali. Saat menuju ke sekolah taekwondo, salah satu murid Alex yang merupakan seorang polisi melihat Alex. Sayangnya murid Alex tidak menyadari bahwa ada yang tidak beres terjadi dengan Alex dan ia tidak segera bertindak. Setelah Alex tiba di sekolah bersama anak-anak, mereka segera masuk ke dalam dan Alex memperhatikan bahwa gadis yang tadinya sakit parah itu sekarang tidak bergerak. Dan ketika Alex memeriksanya, Alex mengetahui bahwa gadis itu telah meninggal. Sementara itu Victor dan anak buahnya termasuk Ethan si pengacau hampir sampai di sekolah taekwondo. Ketika mereka sudah dekat, Victor menelpon Samantha dan meminta anak-anak dikembalikan sebagai ganti putranya. Tetapi kemudian Alex mengambil telepon dan memberitahu Victor bahwa dia akan memberikan kembali anak-anak hanya jika putra Samantha dikembalikan terlebih dahulu. Sehingga hal ini membuat Victor menjadi sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam mengambil kembali anak-anak dan menangani Alex dan Samantha. Sementara Victor menyuruh Ethan tetap tinggal bersamanya. You stay with me, okay? Segera setelah beberapa anak buah Victor masuk ke dalam, terjadilah perkelahian antara mereka dengan Alex. Setelah mengalahkan mereka, Alex mendengar suara lain dari ruang samping. Dengan perlahan, Alex mendekati suara itu dan perkelahian lain pun dimulai. Selama pertarungan, Alex berhasil melepaskan topeng orang tersebut dan melihat bahwa itu adalah tangan kanan Victor. Sementara salah satu anak buah Victor ada di sekitar untuk memasuki ruangan tempat Samantha dan anak-anak bersembunyi. Di sana, Alex dengan cepat mengalahkan tangan kanan Victor dan bergegas menyelamatkan Samantha. Alex membunuh penyusup yang ternyata adalah bawahan Ethan. Sesaat setelah Alex mengambil pistol penyusup itu, Alex memberikannya kepada Samantha dan mengatakan agar Samantha tidak segan-segan untuk menembak jika ada orang lain yang mencoba masuk ke dalam. Alex juga menyuruh Samantha untuk tetap mengunci pintu. Alex kemudian pergi ke bagian lain gedung dan bertemu dengan tangan kanan Victor lagi, dan mereka bertarung dengan sengit. Setelah mengalahkannya, lebih banyak lagi anak buah Victor datang menyerang Alex. Tangan kanan Victor kembali bangkit dan menyerang Alex yang sudah mulai lelah. Tak lama setelah itu, ia mengeluarkan pisau dan mencoba menusuk Alex, namun Alex berhasil menghentikannya. Di sisi lain, Victor mulai khawatir karena anak buahnya belum kembali. Lalu ia mengirim Ethan ke dalam. Ethan dan Alex saling berhadapan. Meskipun Alex sangat lelah, dia tetap melawan Ethan dan akhirnya Alex berhasil mengalahkan Ethan. Sementara itu, murid Alex yang tadi melihatnya di jalan tiba-tiba teringat Alex dan memutuskan untuk pergi dan memeriksa sekolah. Adegan kembali ke Alex yang sekarang diancam oleh Victor dengan pistol. Tetapi ketika Victor hendak menembak Alex, Samantha muncul dengan pistol yang langsung diarahkan ke Victor. Di sana Victor menyuruh Samantha untuk menurunkan senjatanya atau dia akan melukai putra mereka. Victor kemudian menuntut untuk mengetahui di mana lokasi anak-anak yang diculik. Namun Samantha menolak untuk mundur sehingga Victor menembak Samantha dan Alex. Ketika Victor hendak menghabisi Alex, dia berhasil membalikkan keadaan dan menembak kepala Victor dan membunuhnya. Setelah mengalahkan Victor, Alex jatuh pingsan karena darah keluar begitu banyak dan saat itu muridnya tiba di sekolah dan menemukan mereka. 3 minggu kemudian Samantha keluar dari mobil setelah keluar dari rumah sakit. Dia datang ke sekolah bersama Alex dan putranya. Di depan sekolah banyak orang berkumpul untuk menyambut Alex. Orang-orang di kota ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Alex karena telah menyelamatkan anak-anak mereka dan menghentikan penculikan. Sementara Julie dan suaminya yang baru kembali dari militer juga ada di sana. Adik laki-laki Alex berterima kasih kepada Alex juga. Anak-anak yang diselamatkan Alex juga ada di sana bersama orang tuanya. Dan pada akhirnya Samantha memutuskan akan menikahi Alex bulan depan. Dan film pun selesai.
Oke teman-teman, begitulah cerita Life After Fighting, di mana film ini menceritakan tentang seorang petarung MMA yang berusaha menggagalkan aksi kejahatan sindikat perdagangan anak. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.